iya bebas lah ya. Yang ngejalanin juga dia kan anaknya. Yang penting dapatnya orang baik ya, yang setia. Oke, Oma, mau tahu dong, Oma kan katanya tadi Boy dari lahir gedenya sama Oma ya. Iya, Cerita begitu. dong, Boy kecil sampai Boy yang sekarang nih, seorang Boy William yang sudah dikenal banyak orang. Seperti apa sih Oma? Ya gimana ya, dari kecil ya, tuh masih kecil mah belum bisa apa-apa ya, tapi udah ada gedean. Emang dia mah orangnya senang itu, apa sih, suka itu apa tuh yang Tampil. ya suka Nyanyi gitu. break dance, suka apa, dansa gitu, suka tuh. Terus dia waktu sekolah juga ya, lantaran orangnya aktif kali ya, jadi sama guru sekolahnya, waktu itu sekolahnya di gereja Kristen ya, sama gurunya dikirim ke sana, sampai guru sekolahnya dikirim ke yang orang hitam Afrika. Kemana itu ke Afrikanya, di mana itu dikirim? Pokoknya itu untuk menginjil. Udah gak usah ngomongin menginjil, Oma. Nggak usah. Gak usah. Itu dia nginjil. Abi katanya dari kecil. Udah lanjut. Terus Gak usah terlalu agama, maaf. gimana lagi Oma? Apa-apa Kira-kira cerewet tuh, Oma. kan emang benar begitu ya. Iya benar. Lalu, nah Oma, masa kecil seorang Boy William seperti apa sih Oma? Anak yang seperti apa nih? Memang sudah kelihatan dia tadi di dunia entertain. Emang orangnya demen joget-joget gitu. Demen joget, demen bergaul orangnya. Banyak teman di sana juga. Kan dari umur 4 tahun dari Jakarta pindah ke New Zealand. Dan di New Zealand berapa belas tahun ya? Tahun 2005 baru balik sini. 2005 ya Boy ya? Balik sini. Dia umur 4 tahun pindah ke New Zealand. Dia sekolah kan di New Zealand. Nah itu kan banyak teman-teman bule-bule. Aduh, dia mah demen joget, demen break dance, demen nyanyi orangnya. Berarti dari kecil Gembira, udah udah kelihatan gembira. ada bakat di dunia Iya. hiburan ya Oma? Iya, kalau adiknya yang meninggal, alim, malu. Kalau ini nggak malu, aduh iseng. Suka ngisengin adiknya dulu. Adiknya sering nangis, diisengin terus. Iya. Lalu Oma, selain dulu sudah kelihatan bakat di dunia hiburan, termasuk anak yang penurut atau enggak Oma? Ya, nurut juga. Anak cucu Oma mah nggak ada yang nakal-nakal begitu, nggak ada, baik. Nurut. Sampai pada akhirnya tadi Boy cerita sempat ditentang untuk masuk dunia hiburan katanya. Iya, betul. Kenapa tuh, cerita dong Oma? Jadi Enggak, Oma aku jadi artis boleh nggak gitu? Jangan. Artis mah biasanya kawin cerai, yang ngomong apa adanya ya. iya. Banyakan yang kawin cerai, jangan. Kalau bisa, kalau orang udah berumah tangga, udah married, jangan sampai cerai. Kayak Oma gitu sampai tua. Iya. Cerainya cerai meninggal. Iya, betul. Iya. Lagian nomor 1 begitu, nomor 2, aduh itu Oma kalau nonton TV bintang film si A, si B narkoba. Aduh ngeri gitu. Ngeri, jangan sampai narkoba, maksudnya mah takut ya. Iya benar. Iya gitu. Belakangan dia masuk juga, ya saya pesan-pesan juga, awas ya narkoba, awas ya jadi pemabokan. Kalau mau cari istri pilih yang benar, jangan sampai cerai gitu kan. Iya. Nah saya lihat dia baik, nggak narkoba, ya udah saya senang. Dia membuktikan bahwa Iya. dia nggak ikut-ikutan ya. Cuman belakangan kena COVID ya. Sebenarnya sebelum COVID itu kita setiap tahun pergi pasti sekeluarga semua. Kan saya anak 4, mantu 4, cucu 10. Jadi 20 orang. Setiap tahun itu nggak pernah nggak liburan, paling sedikit 1 bulan keliling. Semua. Setiap tahun nggak pernah pere. Nah, COVID kita baru pere. Nggak bisa kan? Iya. Nah, sampai suami saya meninggal kan waktu dalam keadaan COVID, bukan meninggalnya COVID, meninggalnya sakit. Iya. Nggak pernah pergi. Dulu mah kita kumpul terus, nggak pernah nggak kumpul. Iya. Ini Oma dari kecil memang mengajarkan kekompakan ya. Iya, Oma? kompak. Iya. Cucu semua kompak. Dan sekarang anak menantu turun ke cucu, nggak ada yang males. Ini semua rajin. Mau cucu lelaki, mau cucu perempuan, rajin semua. Iya.
Ya Oma bersyukur ya. Iya, Oma. Nah, Tuhan baik. Iya, Oma, selain kompak tadi, saking kompaknya perihal apa-apa berarti Oma masih dimintai pendapat ya? Kayak Iya, misalnya apa, iya. mengambil keputusan. Iya. Ya, gimana tuh Oma? Iya semua juga sama, anak-anak yang udah pada tua ya tuh kalau mau bikin apa bilang Bilang. mau beli tanah di sini nunjukin. Oma, mami lihat tanah yuk, Dedi nawar nih di sini nih. Nih, Saya lihat, oh ya bagus gitu. Mau bikin apa Dedi? Mau bikin lapangan. Semua bilang, nggak ada yang nggak bilang. Sampai pada akhirnya Boy William yang sekarang kan sudah semua orang seluruh Indonesia bahkan dunia udah tahu ya Oma. Siapa sih yang nggak kenal sama cucu Oma yang satu ini? Iya betul. Iya. Nah, gimana Oma perasaannya, pencapaiannya gitu? Ngelihat Boy memang dia dari dulu berusaha keras ya di dalam karirnya. Iya, Oma betul. sebagai saksinya coba cerita Oma. Aduh rajin ya bukan main. Itu jarang tidur kalau yang saya lihat. Dia bilang kalau ngelihat ranjang tempat tidur sama juga sorga, kata dia senang bener. Jarang tidur. Saya bilang nggak bisa kamu kerja begitu. Abis belum kelar kan segala macam dikerjain sendiri dulu. Dulu kan nggak ada karyawan. Sekarang aja enak karyawannya banyak. Dulu mah sendirian, kesian. Karyawan cuma satu. Cuma satu karyawan cewek tuh. Berarti apa yang Boy dapatkan sekarang itu sesuai sama apa yang dia perjuangkan benar? Iya. Ya dia sampai berhasil juga ya karena dia punya jerih payahnya sampai segitu perjuangannya ya pantas lah. Iya. Kaliwat rajin. Sampai susah kalau disuruh makan, disuruh apa ya susah. Oke, Oma. Boy William yang dulu sama Boy William sekarang ada perbedaannya nggak? Apa tetap jadi cucu yang penurut, yang sayang sama keluarga, nggak berubah? Baik sampai sekarang sama adik-adik semua mau akur. Apapun dia selalu bilang rame-rame ajak adik gitu. Makanya kan sampai sekarang masih dia adain itu syuting family, saking dekatnya mau rempuk jadi entar yuk kita jalan-jalan yuk gitu. Yuk kita ke sana yuk, semua adiknya kompak. Diajak ya. Oke, Oma ini kan Boy kan jobnya banyak. Syutingnya tiap hari. Betul. Berarti pendapatannya kan banyak. Nah, Oma sendiri suka kasih tahu nggak kamu jangan boros-boros atau harus investasi atau Itu dia paling ngedengar nasihat saya. Paling ngedengar. Saya bilang apa juga dia jalanin. contohnya apa Oma misalnya? Contohnya gini misalnya, Boy, kalau punya uang jangan difoya-foya dibeliin apartemen, dibeliin rumah-rumah, jadi jangan. Kamu mau di properti aja udah enak. Beli properti nggak usah dikasih istilahnya, nggak usah diurus, asal bayar pajak tiap tahun. Iya, Tidak ada properti turun. pasti naik. Ya saya kan udah umur 80. Dari dulu saya emang hobinya properti. Tidak ada properti yang turun, selalu pasti naik. Taruh lagi tidak naik lagi, kemarin lagi keadaan itu Covid, Iya. kan properti nggak naik kan. Iya. Biar aja. Ada masanya. Nah. Nurut dia mah. Kalau untuk Ya udah keluarga dah kalau gitu katanya. Hah? Itu tanah sebelah cari Oma yang punya siapa beli dah gitu. Jadilah rumah dia yang sekarang. kalau untuk itu kan untuk dirinya sendiri ya. Kalau untuk keluarga nih gimana Boy? Sama keluarga royal nggak Oma? Sama mamanya suka? Dia mah bebas. Royal bebas asal mau. Cuman emang dari Oma ya, mungkin udah didikan Oma kali ya. Jadi mamahnya juga sifatnya kayak Oma. Tidak mau dikasih, mau ngasih, tidak mau dikasih. Gitu ya. Iya. Oma tidak mau dikasih sama anak, menantu, cucu, tidak mau. Tapi Oma ngasih mau, gitu. Jadi mamah dia sama nih mirip. Jadi nggak pernah ngerongrong gitu apa, minta inilah itu sama dia tidak pernah. Itu tanya orang. Berarti kalau mau beliin ngasih pendapat benar, Will. Ini ada tanah nih, bagus nih, murah, beli Will, beli. nurut ya. Tapi berarti kalau Boy mau beliin sesuatu buat nyenengin hati Oma sama mamanya nggak usah bilang-bilang ya. Iya dia bilang aja nggak gitu mau. misalnya. Kalau bilang mama nggak mau. Udah satu apa yang misalnya ada barang atau momen apa yang dari Iya Boy- kalau dia mamahnya dibeliin barang ya mamahnya pakai. Tapi kalau mamahnya pinjam uang Boy, mama perlu mau ini nggak pernah dia.
Saya ngajarin anak selalu begitu. Jangan minta, memberi boleh. Oke. Oma, ini kan udah bicara karir ya. Karirnya Boy, semuanya mulus. Nah, tapi mohon maaf nih, jodohnya nih kayaknya masih Iya. agak tersendat nih, Tuhan belum. Betul, Kemarin betul. juga sudah ada calon, sudah segala Begini, sesuatu Bu. dipersiapkan. Dulu juga nggak disangka nggak jadi sama Karen. Karena waktu itu udah mau menikah tanggal 7 Juli. Ya kan, tahun 2020 ya. Suami saya meninggal tahun itu tanggal 5. 2 hari lagi mau pesta di sono, hotel pelaminan udah dipajang. Dia udah mau berangkat waktu itu. Nggak usah ngomongin Iya udah. Gimana Ayu Oma Ting Ting nggak apa-apa, ngelihatnya? yang Iya oke. Ngelihatnya Boy pernah Nggak, jadi sampai maksudnya, masa itu maksudnya udah kalau agak nggak ada jodoh. Ah, Kalau nggak ada jodoh tuh ada aja halangan. Iya iya. Kan kalau orang Indonesia maupun orang Chinese kalau habis kesusahan nggak boleh pesta kan. Oh gitu. Mesti nunggu setahun. Oh oke oke. Jadi keburu putus. Oke oke. Nah ya, Oma melihat sendiri walaupun Boy karirnya bagus, tapi satu sisi Tuhan belum. Iya, belum memberi jodoh yang terbaik. Nah, Oma sendiri termasuk yang rewel nggak sih masalah jodoh untuk cucu kesayangan Oma ini? Iya, gini, soal jodoh mah terserah anak yang ngejalanin. Anak-anak udah gede udah mikir sendiri ya. Oke. Kalau sama Ayu Ting Ting nih, namanya Oma udah ketemu, mamanya Boy juga udah ketemu. Ini gimana kira-kira Oma melihatnya, ada kecocokan nggak? Dan Oma support nggak sih hubungan Boy sama Ayu Ting Ting? Gini, kalau dia hubungan sama Ayu Ting Ting mah Oma suka aja, senang aja ya. Ayu Ting Ting orangnya baik, iya. Tapi kalau jodoh mah di tangan Tuhan, kita nggak tahu ya. Iya, nggak bisa kita suruhin, nggak bisa kita larang juga, ya. Jodoh mah kan di tangan Tuhan, ya kan? Nah, yang ngejalanin berdua. Tapi kalau saya tanya mah, enggak lah Oma, cuma teman gitu, teman baik. Emang baik sih, Ayu Ting Ting kalau ngobrol apa juga baik, bercanda apa udah lu gua. Kalau kriteria menurut Oma kan yang tahu cucu Oma ya. Oma kan yang tahu cucu Oma nih Boy. Cocoknya nih wanita yang layak mendampingi seorang Boy William itu seperti apa sih Oma? Oma pengennya sama mamanya Boy itu pengennya Waduh, susah. susah ya? Susah, kita nggak bisa kalau soal gitu. Dia milihnya orang yang bagaimana nggak tahu. Oma nggak tahu. Nggak tahu. Cuman saya mengharapkan kalau dapat, Harapannya mungkin. kalau dapat pasangan yang bisa merawat dia, mengurus, memperhatikannya ya. Dia mah kalau nggak diperhatiin mah repot Bu, perhatiin ini maksudnya Betul. makannya ya, Iya. baju-bajunya disiapin, diperhatiin, emang harus diperhatiin ya mah. Kalau Mas sendiri sama Mama udah pengen punya cucu dari Boy nggak sih? Kalau cucu kan udah ada ya, udah 10. Kalau dari Boy ini udah pengen belum sih? Pengen cicit, Ya cicit ya, sorry Oma ya cicit ya, gimana Oma? ya pengen, nanti dianya belum cari pasangan gimana? Oma suka desek nggak? Udah Boy jangan kerja mulu, nikah gitu, cari jodoh. Sering nyari jodoh boy nyari pacar kayak boy yang bisa ngerawatin kamu, ngurusin rumah kamu, kan enak ya. Sekarang Oma yang pusing di rumah dia, lah pusing, pembantu banyak, ada 4, tapi kan kudu diatur. Mbak, yang ini nih, ayo ngepel bagian ini, kamu bagian ini, kan kudu kita ngatur. Kalau ada istrinya kan kita lepas tangan ya. Bener. Aduh, saya sekarang pusing. Kayak punya anak lagi ya Oma ya? Waduh, mamanya di Bali nggak pulang-pulang, jarang pulang. Pulang paling seminggu, lamanya 10 hari. Sisanya? Sisanya di Bali. Sisanya Oma ya? Iya, jadi pembantu ada semuanya ada 7. Nah, Itu yang ngatur Oma tiap hari. Pusing. Aduh, pengennya dia dapat istri ya, biar yang ngatur istrinya gitu kan, omanya enak, bebas. Sekarang Oma yang pusing. Kamu nyiram ya, yang di atas no, di rooftop disiram pohon, jangan enggak ya, yang ini nyiram di bawah ya, kan mesti dibilangin. Iya, susah pembantu mah kadang-kadang juga ya. iya. Kalau kita nggak bilangin dia diam aja. Nah, tapi keluarga Oma ya khususnya termasuk keluarga yang selektif nggak sih? Maksudnya pilih-pilih dalam masalah jodoh, atau selama seiman, atau Enggak juga. orangnya baik? Enggak juga, yang sayang? penting anaknya udah cocok, kita lihat orangnya baik-baik ya nggak masalah ya. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Bebas-bebas aja ya Oma. Iya, bebas lah ya. Yang ngejalanin juga dia kan anaknya, yang penting dapatnya orang baik ya, yang setia.
Jadi Oma mah kalau bisa jangan yang kawin cerai. Nomor satu. Aduh, nomor satu kalau bisa berumah tangga jangan kawin cerai ya. Gitu ya. Makanya nyari jodoh yang bener, dipilih yang benar, diteliti yang benar ya. Jangan cepet-cepet gitu kan, supaya dapat pasangan yang sesuai kemauan Oma nih. Tujuannya jangan cerai. Iya. Iya. Kalau cerai kasihan anak. Nah kan itu untuk mencapai itu semua pasti ada tipsnya ya. Kalau Oma sama Opa kan dipisahkan karena memang udah maut ya. Iya, kan? iya Oma mah gak pernah ketinggalan, mau Opa kemana juga. Gitu ya. Ini kemana juga berdua, ke kantor berdua, kerja apa-apa bersama. Opa nyari orderan, saya yang ngebuku, yang ngerusak mobil apa aja, beli spare part bersama-sama sama Opa. Nggak berdua dah, kemana juga berdua. Nah, apa pesan-pesan dari Oma misalnya? Selama ini kan pasti Oma udah sering ya kasih nasihat ke Boy khususnya ya. Kalau nanti cari jodoh, lihat nih Oma Opa seperti apa sih kehidupan pernikahan yang sebenarnya gitu misalnya Oma. Dia bilang zaman sekarang nggak bisa nyari yang kayak Opa Oma kalau ngomong. Gitu ya. Kata Boy. Iya, susah Oma nyari orang kayak Oma kayak Opa kata gitu. Ya bisa lah pelan-pelan ya, nyari yang benar ya. Betul. Kitanya juga mesti benar, baru istri juga benar. Iya sih. Kalau kitanya nggak benar ya istri juga nggak mau, ya kan? Kitanya mesti jalan yang benar. Ayo, apa lagi? Oke. Oma, sedikit dong. Kemarin kan gue sempat cerita ada gangguan boleh nggak? Di telinganya. Itu kenapa sih Oma? Dari Oma sendiri deh mungkin. Oh, itu dari lahir. Dari lahir. Nah, jadi waktu dari lahir begitu ketahuannya udah bayi ya. Kalau ada biasa kan bayi kalau ada geluduk bunyi, bayi suka ngerjat gitu. Oke. Nah, Boy lagi bayi enggak. Nah, jadi udah umur berapa bulan sama mamanya dibawa ke spesialis telinga di New Zealand. Kata dokter New Zealand coba dibawa lagi ke Australia, katanya ada alat bisa dipasang di kuping. Pergi ke Australia, kata Australia nggak bisa, ini pembawaan dari lahir. Tapi pendengaran yang sebelahnya cukup bagus, jadi nggak ada masalah. Oke. Nggak usah dipasangin apa-apa, kata dokter spesialis dari Australia. Semua pendengarannya bagus. Nah kan umur 4 tahun dibawa ke Amerika. Di Amerika mamanya penasaran kan, Iya. cari dokter kuping yang paling terkenal di Amerika, dokter paling pinter. Pergi dari rumah naik kapal terbang lagi, pergi jauh, saya ikut. Dia bilang nggak usah lo cariin pakai alat apa, nggak usah, bagus kok kupingnya. Itu dokter yang paling terkenal tuh Di dia ngomong Amerika, gitu ya, Oma, ya? iya. Nah dari situ mamanya baru lega. Tadi mamanya cari dokter kuping Masih terus, penasaran, penasaran. Oma untuk Boy apa sih yang selalu wejangan nasihat-nasihat yang selalu nggak pernah bosen-bosen gitu Oma sampein ke Boy, mungkin supaya Boy tetap di jalan yang lurus gitu Oma, jangan Iya. sampai ikut-ikutan yang nggak benar atau seperti apa. Kan udah diomong dulu sekali cukup, udah dibilangin. Iya, jangan suka keluar malam. Kan orang keluar malam itu biasanya kebanyakan banyak jalan-jalan yang kurang bagus ya. Kalau capek kamu mendingan di rumah, ngapain keluar-keluar malam. Tapi Boy jarang keluar malam juga ya. Kebanyakan kalau suka ngundang teman ya malah di rumah, kumpul di rumah. Saya demenan dia kumpul di rumah, saya lihat. Iya, tenang ya Oma. Oke, terakhir, Oma harapannya apa sih buat Boy? Mungkin sekarang sampai nanti deh, kan masih panjang nih perjalanan seorang Boy William, masih muda juga. Udah pengennya Oma sama dia dapat pasangan yang baik, yang bisa ngurusin dia, yang bisa membahagiakan Boy. Amin. Ya maunya begitu aja. Jadi Oma juga nanti tutup mata kan senang. Udah ada yang ngurus, ada yang ngerawat, tapi mudah-mudahan dapat istri yang terbaik ya, yang dapat membahagiakan dia. Setiap hari Bu, saya telepon, saya berdoa pagi sama malam. Saya doa selalu tolong Tuhan carikan jodoh yang terbaik. Jodoh yang dapat membahagiakan Boy sampai selamanya. Amin. Iya, itu aja pengennya. Sederhana doa Iya. rata-rata orang tua ya Oma. Iya, asal punya istri yang dapat membahagiakan dia, mengurus dia udah senang. Kemudian